Halo pemirsa Geolife, hari ini kita lagi di acara podcast Vokal Belmondo. Nah, hari ini kita kedatangan tamu nih. Tamu yang seumuran juga sama gua, ya kan? Kenalin, ini namanya Faiz Arsyad. Umur 25. udah menikah atau belum? Belum lah, ini Belum. nggak ada nih. Barangkali yang mau mencari jodoh, silakan. Nyusul lah. Nyusul ya. Cuman Bro Faiz lah gua panggil ya. Bro Faiz ini juga politisi muda PAN. Sekarang lagi kuliah di Rusia. Iya. Bener ya? Jurusan apa, Bro? Jurusan Ekonomi Pertanian. Nggak ada hubungannya sama politik ya? Nggak ada. Nggak ada. Tapi Memang ceritanya tuh S1, S2 jurusannya sama. Nggak ada hubungannya dengan politik. Tapi memang interest aja sih sejak kuliah. sejak kuliah udah masuk politik. Kenapa PAN? Kalau Nah, ditanya ini kenapa PAN? Gue tadi kan kita briefing tuh. Iya. Cuman ini nggak ada gue masukin ya. Kenapa PAN? Kenapa PAN? Iya. Ini kan partai artis nasional. Sorry Pak Zulhas, bercanda. Tapi kenyataan. Kenyataan, oke. Beberapa kali gue juga diwawancara tuh terkait dengan itu. Oke. Tapi memang gini, kalau gue boleh cerita ya ke teman-teman yang hari ini nonton ya. Memang PAN itu kan hari ini sudah bertransformasi lah. Oke. Sebelumnya partai yang kita semua tahu lah partai yang seperti apa. Tapi sekarang PAN itu sudah bertransformasi menjadi partai yang lebih modern dan terbuka. Oke. Makanya siapapun elemen masyarakatnya, dari manapun mereka berasal ya kita terima, termasuk artis gitu. Oke. Tapi jangan salah Apa? juga. Maksudnya gini loh, jangan salah, artinya beberapa kali kemarin sempat diwawancara, jangan-jangan PAN itu asal-asalan aja gitu. Maksudnya terima artis, yang penting populer, yang penting populis dan sebagainya. Enggak, itu udah melalui proses yang panjang. Artinya rata-rata memang artis-artis yang datang dan yang bergabung dengan PAN itu sudah bertemu dengan ketum lah. Ketua umum kami Bapak Zulkifli Hasan datang ke rumah mempresentasikan visi misi rencana ke depan, ya kemudian diseleksi lah gitu loh. Dan bahkan semua kader pun juga melalui proses LKAD, latihan kader amanat dasar. Oh sih. Biar kelihatan kaderisasinya. Jadi ini kayak partai ini akan di branding. Pokoknya kami udah kaderin mereka sehingga mereka diterima gitu ya. Betul. Jadi nggak salah-salan lah intinya. Jadi kalau lu melihatnya gimana? Biasa aja atau ada rasa kok artis yang diterima? Harusnya kan kalau misalnya gue bicara tentang partai politik ya, harusnya kan partai politik ini kan dia yang menjadi public figure atau menjadi orang yang dapat kesempatan lah legislatif maupun eksekutif gitu. Itu kan biasanya kader yang datang dari bawah tuh. Kalau di PAN kan ada BM PAN tuh. Mulai dari BM PAN dulu, kemudian dia masuk PAN dulu sehingga dia diberikan kesempatan untuk muncul. Tapi kan yang kita perhatiin tuh tiba-tiba datang dari luar, memang sih udah ikut kaderisasi terus muncul di publik sebagai seolah-olah perwakilan ya. Harusnya gue sepakat nih, misalnya PAN mengkaderisasi lu kan dari dulu tuh. Harusnya kan lu tuh yang menjadi apa ya sebutannya, perwakilan lah. Kalau dulu di PAN itu ada Bang Valdo Maldini, gue tahu aib lu semua gara-gara dia ini. Abis ini masukin insertnya ya. yang lu perhatikan. Salam. Nggak usah khawatir. Salam Bang Valdo. Nah cuman kan posisi-posisi kayak gitu kan sebenarnya harus diisi sama orang-orang yang memang capable di bidang itu ya, bukan di bidang entertain ya. Kalau lu melihatnya bagaimana? Kalau dari gue secara pribadi secara pribadi. Ini bukan pembicaraan sebagai perwakilan partai ya. Ini sebagai pribadi aja. Kalau gue secara pribadi ngelihat ya bahwa siapapun yang memang ingin masuk ke dunia politik, siapapun yang mau terjun ke dunia politik, asalkan dia punya niat yang bagus, dia punya rencana-rencana yang bagus, ya nggak ada salahnya gitu. Ya jadi mau dia dari artis, mau dia dari atlet, mau dia dari manapun ya silahkan aja gitu. Toh kalau gue tuh dari dulu sampai sekarang selalu berpikiran bahwa ya setiap orang itu punya jalannya masing-masing lah gitu. Mungkin gue mulai dari bawah, ada yang mulai dari setengah, ada yang mulai dari atas, ya silahkan aja gitu loh. Bukan gara-gara itu juga lu pengen pindah partai? Enggak. Sampai hari ini PSI terima kok PAN yang mau keluar. Enggak. Sampai dengan hari ini kita nggak kepikiran karena satu sih. Jadi berkali-kali sebenarnya Pak Hatta Rajasa, sekjen saya juga ya Pak Edi Suparno bilang, berprinsiplah bahwa berpartai itu hanya sekali seumur hidup. Nah itulah yang sampai dengan hari inilah aku jadikan sebagai prinsip. Jadi mau pasang surut, lagi di atas, lagi di bawah, capresnya siapapun, menang atau kalah, kita tetap berpartai politik berusaha untuk hanya satu seumur hidup gitu loh. Bagaimanapun kondisinya gitu. Gue sepakat sih tentang itu. Ini kalau bicara tentang loyalitas ya, gue merasa memang loyalitas terhadap partai itu menjadi hal yang penting ya. Karena kita punya ideologi yang sama partai, kemudian kita berada di situ terus. Cuman gue mau bahas juga nih terkait dengan ini ya. Ini kan fenomena juga. Yang gue perhatikan itu, kalau dulu itu memang orang tua itu kalau berpartai
pasti rasanya beda partai itu kayaknya musuhan. Iya. Ya kan, kayak lu nggak gua tegur deh. Kalau orang tua kan dulu gitu ya. Pokoknya beda partai pokok musuhan. Tapi fenomena hari ini adalah pertemanan itu yang Gen Z milenial itu, ini pertemanan. Partai itu lain kedua, nomor 2. Jadi pertemanan itu lebih kuat hubungannya dibanding partai. Sehingga fenomena yang muncul adalah pindah-pindah partai itu menjadi hal yang biasa aja gitu. Iya. Nggak menunjukkan loyalitas dan ya nggak apa-apa pindah partai, yang penting kita tetap berteman. Tapi kan di sisi lain kita juga melihat tuh, partai politik lahir tujuannya untuk mengkader orang, ya kan, sesuai ideologi partai, terus apa yang mau diperjuangkan. Kalau menurut lu gimana tuh fenomena tentang itu tuh? Kalau aku terus terang ya secara pribadi ya, ngelihat itu tuh jadi seperti stigma yang negatif ya. Oke, iya. Kalau gue secara pribadi ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara diri kita sendiri, ya pasti kita akan bicara, oh itu sah-sah aja. Toh gue pengen, toh gue sudah sesuai dengan partai yang mau gue tuju. Oh, dalam ranah privat ya nggak ada masalah. Ranah privat nggak ada masalah. Tapi kan kita hidup ini nggak cuma sendiri. Kita hidup kan sebagai makhluk sosial. Kita mau nggak mau, suka tidak suka, kadang-kadang walaupun tidak sepenuhnya pasti memikirkan apa yang menjadi pembahasan di masyarakat gitu. Apa yang menjadi stigma ya di masyarakat. Jujur kalau misalkan ada orang yang kayak gitu ya, gue lebih nggak sepakat sih. Kenapa? Karena itu jadi stigma yang negatif. Anak muda ini ternyata gampang bosenan ya, gampang pindah ya. Dan apa sih yang dicari gitu. Kadang-kadang ada juga orang yang mikir, anak muda ini terlalu oportunis lah gitu. Dia nggak mau berjuang dari bawah, dia nggak mau susah, pengen yang enak aja. Jadi stigma itu yang berkembang di masyarakat jadi negatif gitu. Yang itu sebenarnya yang secara pribadi gitu ya, itu gue kecewakan lah gitu. Kenapa sih anak muda kayak gitu? Padahal kan ya itu tadi, kita punya waktunya masing-masing, kita punya prosesnya masing-masing, sabar aja gitu. Toh gue secara pribadi berprinsip bahwa memang berpolitik itu nggak bisa cepet gitu loh. Harus pelan, datang dari bawah. Datang dari bawah, ibarat kata mah pohon lah gitu. Kita kuatin akarnya dulu. Tumbuh pelan-pelan. Tumbuh pelan-pelan. Karena kalau cepet-cepet bahaya juga ya. Kita sama-sama tahu di politik itu kan nggak mudah. Kasar pak. Kasar kan. Sikut-sikut gitu loh. Cuman ini juga nih, yang gua perhatikan fenomena juga nih. Kalau tentang partai politik ya, ini kan kalau orang bilang koar-koar anak muda ini gimmick segala macam, alah anak muda nggak, pokoknya tentang anak muda tuh rasanya nggak ada yang masuk lah yang pas. Sampai akhirnya gue melihat bahkan anak muda itu sama logo partai aja gitu kayaknya apatis lah. Gue kan dulu pernah tuh pengen buat tren berani nggak pakai baju partai tapi masuk mall. Nah itu kan biasa tuh ada tuh yang gitu-gitu. Cuman rasanya lama-lama nggak cocok. Gue pernah pak. Pernah. Terus. Pernah waktu itu masuk ke Green Indonesia, masuk ke Plaza Indonesia, pakai baju partai. Terus ada logonya. Cuma gini, bagusnya adalah logo partai gue itu bagus gitu loh. Kenapa? Karena yang ditonjolkan dari PAN itu maksud lu ada logo partai nggak bagus? Enggak. Jadi gini. Gambar hewan gitu. Jangan gitu. Oke, bercanda. Jangan gitu. Bahaya nanti. Oh, siap. Enggak kena kok itu. Mendekati tahun politik. Oke, siap. Enggak. Kebetulan logo PAN ya, secara pribadi ya, gue menilai bahwa logo PAN itu anak muda banget gitu. Kenapa? Karena logo PAN itu kan yang paling ditonjolkan adalah mataharinya. Matahari, iya benar. Matahari putih lah kalau misalkan kita semua pasti sering dengar ya. Dan itu selalu disampaikan tuh ketika Ketua Umum kami Bapak Zulkifli Hasan, waktu itu gua ikut ke daerah-daerah, selalu di akhir tuh menyampaikan gini, matahari selalu menyinari, matahari tidak pernah ingkar janji. Jadi itu yang memang kita tonjolkan. Jadi gua pribadi nggak malu gitu loh, memakai identitas partai lah, entah itu dalam bentuk baju, dalam bentuk polo, dalam bentuk apapun itu ya, gue nggak malu gitu. Kayak kalau partai gue kan mawar, ya kan, tanda cinta ya kan, ya, kasih mawar. Ada tangannya lagi kan? Ada tangannya lagi. Bener-bener menggambarkan gitu. Iya. Cuman masalah logo-logo partai ini kadang kan ada stigma-stigma kayak gitu tuh yang memang beredar di anak muda. Dan gue lihat kalau bicara tentang anak muda, apalagi ini Gen Z milenial lah ya, tentang partai politik ini kan biasanya kalau isunya nggak relate, mereka nggak mau pak. Betul. Ya kan. Tapi kalau isunya relate, mereka pun lihat juga gaya komunikasinya. Kalau kurang jenaka atau komunikasinya boring, kadang nggak masuk juga. Apalagi kalau misalnya ada partai, kita harus perjuangkan mental health anak muda. Kalau komunikasinya cuma begitu, itu kadang nggak masuk. Cuman kalau dibuat jenaka, lucu, mereka kadang suka. Jadi gue lihat lah ya, pada akhirnya esensi dari isu kalau misalnya masuk anak muda itu harus diiringi dengan sensasi juga belakangnya. Jadi nggak bisa tuh esensi tanpa sensasi. Jadi belakangan gue lihat harus pakai gimmick-gimmick tertentu tuh untuk supaya anak muda tuh masuk ke dalam politik. Salah satunya yang gue belajar dari PAN itu adalah ya esensi PAN udah ada, tinggal masukin sensasi, yaitu artis-artis. Jadi kampanye masuk. Betul nggak sih kira-kira menurut lo itu? Jadi gini pak, kalau pandangan gue secara pribadi ya, hari ini
kalau partai, apapun partainya, tidak bertransformasi ya menjadi partai yang tadi lo bilang kayak gitu, itu susah untuk masuk ke masyarakat Indonesia, untuk masuk ke anak-anak muda. Apalagi sekarang secara demografi anak-anak muda lebih banyak gitu. Jadi kalau misalkan partai itu tidak bertransformasi menjadi partai yang seperti itu, susah banget gitu loh. Jadi wajar-wajar aja sekarang banyak partai yang berlomba-lomba ngobrolin isu-isu tentang anak muda, ngegait anak muda, kemudian ditambah dengan mencari sensasi, itu wajar banget. Karena kalau misalkan tidak seperti itu, partai itu nggak akan hidup dan nggak akan bisa bertahan. Nanti malah bisa ditinggal oleh masyarakat gitu loh. Jadi sah-sah aja, wajar-wajar aja gitu. Partai yang nggak mentransformasi dirinya di era saat ini, kita bisa anggap lah ya, ini akan menjadi sebuah kendala mereka di masa depan, sehingga mereka harus berubah untuk itu. Oke, tentang itu kita lompat dulu sekarang. Kita lompat ke, lu nyalek nggak sih sebenarnya? Jadi gini, ini mungkin ada perbedaan kali ya. Oh iya. Kalau Bro Belmondo ini kan yang gue secara pribadi kenal lah gitu. Kita beberapa kali satu forum gitu kan. Nah, memang... Ini sahabat dekat gue nih. Makan cerita-cerita penabang gue bisa gue gali memang. Jadi gini, ya kalau Bro Belmondo ini kan nyalek di DKI Jakarta. Jadi siapapun nih yang terima kasih udah bantu dulu. Nah, di DKI Jakarta nggak apa-apa lah pilih beliau. Saya yakin amanah lah. Gitu. Jangan, Bawaslu belum boleh milih. Itu tadi contoh. Contoh. Jadi gitu. Kalau gue secara pribadi belum. Kenapa? Karena itu tadi, pertama gue masih kuliah. Gue masih punya utang 1 tahun lah. Ketika gue pulang ke Indonesia, sebenarnya gue baru banget 6 bulan yang lalu lah, belum sampai setahun di Indonesia. Memang tujuan gue pulang ke Indonesia itu adalah ingin memastikan sebenarnya gue perlu nyalek atau enggak gitu loh. Gue pantasnya nyalek atau enggak, baiknya nyalek atau enggak. Tujuan gitu. Lu datang ke Indonesia sebenarnya mencari tahu itu? Iya, mencari tahu itu, sekaligus ya kangen lah dengan makanan-makanan Indonesia, dengan orang tua, dengan semuanya lah gitu. Makanan dan orang tua. Ada lagi yang lu kangenin nggak? Oke, lanjut. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu salah satunya. Makanya kan kalau gue dalam hidup ini, gue punya orang tua kandung, punya orang tua angkat. Orang tua kandung gue, bapak ibu gue, orang tua angkat gue di partai gitu. Kemudian gue datanglah ke mereka, ngobrol, diskusi, dan memang pada hasilnya kesimpulannya adalah ya udah lebih baik untuk tuntaskan kuliah dulu, karena menurut mereka semua kuliah atau pendidikan itu adalah investasi gitu, yang tidak bisa digantikan oleh apapun ya. Oleh sebab itu makanya daripada nyalek sekaligus kuliah, itu susah, berat nanti malah, apalagi lu kan kuliahnya di Rusia, kejauhan, dan dengan beasiswa luar juga gitu. Jadi kalau misalkan cuti tuh nggak bisa, berat. Kalau misalkan kita ambil cuti langsung dipotong beasiswanya. Benar. Makanya lebih baik fokus di satu tempat dulu, yaitu gue fokus untuk menyelesaikan pendidikan, baru habis itu nyalek gitu. Berarti simpulannya adalah lu nggak nyalek karena lu memilih untuk menyelesaikan pendidikan dulu di Rusia. Tapi selama ini lu di Rusia buka DPC nggak sih? DPC cabang Rusia, PAN cabang Rusia gitu. Buka nggak? Ada nggak sih? Nggak ada sih. Nggak ada. Tapi memang kalau yang gue pelajarin ya, berkontestasi. Gue kebetulan jadi mahasiswa di sana, berkontestasi juga dengan teman-teman mahasiswa Amerika, Eropa gitu ya. Memang kesadaran politik di sana itu tinggi gitu ya. Tapi untuk menentukan pilihan nih ya, mau ke kanan atau ke kiri, mau ke calon A atau ke calon B, itu masih sangat amat keras lah ibaratnya kayak gitu. Apalagi kita lihat Caimin jadi wapresnya Anies ini kan. Itu gue jujur, gue dari situ langsung belajar kayak, wah gila, sedinamis ini perubahan yang terjadi ya. Dan berarti lu kalau tentang Pilpres lu masih bisa belum berani jawab lah ya. Belum berani jawab. Karena itu walaupun PAN udah bersama Pak Prabowo Subianto, tapi lu tenang dulu ya. Karena itu bukan ranah gua pastinya. Bukan ranah kita lah, itu ranah elit. Ranah elit ya, kita di bawah yang menikmati aja ya. Kita ikut serta gimana caranya. Nanti hasilnya seperti apa kita support. Yang penting selama itu baik, berguna untuk masyarakat ya. Apa salahnya kan? Apa salahnya? Cuman ini juga ya, berarti lu ini termasuk politisi yang sedang vakum lah karena menyelesaikan kuliah ya. Tapi 2029 ada niat. Insya Allah lah. Ada niat. Legislatif, eksekutif nih. Kita lihat nanti. Wih sih. Karena gini, secara pribadi gue terus terang pengennya mulai dari eksekutif. Oh, mulai ini kepala daerah. Wali kota dong paling rendah berarti. Atau kepala desa. Kan kepala desa juga eksekutif. Rencana wali kota atau wali kota. Rencana. Tapi lu asal asli mana sih, Is? Ini silakan lah terjemahkan sendiri gitu ya. Jadi gue tuh lahir di Bandung. Lahir di Bandung, kemudian gue tinggal di Bekasi, sekolah ya SMP SMA di Jakarta gitu kan. Kemudian ya tinggal sekarang di Bekasi dan sekarang lama di Rusia juga gitu. Berarti jadi, paling kuat ya Bekasi kota kan? Ya, atau kabupaten? Kalau secara administrasi di KTP orang Bekasi gitu. Orang Bekasi. Karena
KTP-nya Bekasi gitu. Oh, berarti tapi lahir di Bandung. Calwakot Bekasi. Calwakot Bekasi. Amin lah. Kita lihat nanti karena kan itu tadi yang lo bilang kan politik dinamis kan. Kita nggak bisa prediksi sekarang gitu. Iya sih, benar. Dan gue sebenarnya mancing juga pengen tahu lu eksekutif atau legislatif. Ternyata eksekutif. Dan gue baru tahu nih ya, eksekutif tuh biayanya lebih mahal dibanding legislatif kalau nyalek. Nah, ini dia nih. Umur lu kan masih 25. Kalau 5 tahun lagi berarti 30 dong. 30. Itu gimana? Kalau 2029 31. 31. Itu gimana? Apa lu di Rusia part-time ngumpulkan uang terus nyalek atau gimana? Kalau di partai ya, kita itu selalu punya nyari bohir ya. Enggak, kita itu selalu punya jargon bahwa bagaimanapun masalahnya, bagaimanapun sulitnya gitu ya, itu pasti selalu ada harapan. Siapa ini bridging-nya masuk banget nih. Pasti selalu ada harapan. Jadi walaupun nanti 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, selama gue secara pribadi yakin gitu ya, dan gue mengerjakan apa yang benar, kemudian gue bergaul dengan banyak orang gitu ya, dan gue berusaha yang terbaik lah, intinya seperti itu, insya Allah pasti ada jalan lah. Iya, ini berarti lu bilang kan, Mas, pasti ada aja yang bantu pokoknya kalau lu serius berpartai, berpolitik, nyalek kan. Cuman kan anak-anak muda yang lagi nonton GeoLive ini bingung, apa bang yang harus kami lakukan yang terbaik di partai? Apa kita menjadi anak magang dulu terus didukung? Kan nggak sesederhana itu juga sebenarnya kan, Is. Pasti perlu ada apa? Pendekatan ke senior, mencari mentor lah. Kalau gue masih percaya loh tentang sistem kita tuh harus cari mentor supaya mentor itu membantu mengarahkan kita. Tapi lu percaya sistem mentor? Percaya. Dan lu ada mentor lo? Iya, ketua umum kami. Oh, gitu. Ketua umum kami ya. Itu mentor kita semua lah. Mentor kita semua ya. Oke. Dan masalah pemilu ini gua rasa lu udah paham lah ya, karena lu udah ikut di politik dari lama ya. Cuman ini yang menarik juga nih, sambil lu kuliah di Rusia, lu sebenarnya pernah ini gak sih? Cari tahu gak sih tentang politik? Apa sih komparasinya lah? Politik anak muda di Rusia sama politik anak muda di Indonesia. Yang lu temukan dan yang menurut lu itu kayak satisfying aja, mind blowing lah untuk diceritain. Apa kira-kira? Jadi gini, kalau misalkan kita bicara dari banyak perspektif ya, maksudnya bukan hanya soal politik ya, karena kalau misal kita bicara hanya dari satu sektor aja, nanti bisa langsung kelihatan bahwa Indonesia bagus, Rusia enggak gitu, atau Rusia bagus, Indonesia enggak. Jadi ada plus minusnya lah, apapun negaranya dan apapun perbandingan negaranya gitu. Misalkan hari ini kita bicara soal ekonomi ya. Ekonomi ya kita semua pasti paham lah bahwa ekonomi Rusia pasti lebih bagus dari Indonesia. Simple sebenarnya. Kenapa? Karena Rusia masuk ke G8. Walaupun hari ini keluar tuh gara-gara perang. Gara-gara perang. Indonesia masih di G20 gitu. Kemudian kebetulan kan gue jurusan ekonomi ya. Iya. Kan lu paham betul pertanian. Ekonomi pertanian, tapi di Rusia terutama di kampus gue itu justru lebih banyak tentang ekonominya. Dan di situ gue belajar tentang Putinomics, Pak. Putinomics. Saking ingin menghargai. Jadi Putin itu memang punya teori sendiri soal ekonomi ya. Salah satu teori yang gue pelajarin ya, gue baca sedetail mungkin itu adalah tentang bagaimana caranya Rusia itu bisa mandiri secara ekonomi tanpa bergantung pada ekonomi global. Yaitu menjadi presiden selama-lamanya. Enggak, simple gini deh. Lagi masa-masa sekarang ini kita semua tahu lah bahwa kondisi sangat-sangat sulit. Rusia diembargo ekonomi, banyak perusahaan-perusahaan yang keluar, tapi itu nggak jadi masalah gitu loh. Hari ini di Rusia nggak ada McD, Pak. Oh iya? Iya, mungkin kalian-kalian yang suka McD, suka fast food gitu, datang ke Rusia kaget gitu. Karena McD nggak ada. Kemudian kalian-kalian yang suka belanja ke H&M, ke Gucci, Zalora, di sana sekarang nggak ada. Kita suka belanja barang bekas sih memang. Gitu, jadi sekarang yang lagi digalakan adalah mandiri secara ekonomi. Dan itu yang bagus. Dan memang kenyataannya nggak ada masalah gitu ya. Dan balik lagi, kalau soal ekonomi ya kita harus sama-sama mengakui lah bahwa Rusia udah lebih baik dari Indonesia. Tapi kalau misalnya kita bicara soal politik, Pak, soal kesempatan lah. Kita bicara soal kesempatan dulu gitu. Kalau kita bicara soal kesempatan untuk anak muda, jauh lebih besar Indonesia. Kenapa? Karena ya simple, kalau misalnya anak muda tidak diberikan kesempatan di Indonesia, ya negara ini mau kemana? Karena secara demografi, anak muda banyak di Indonesia. Dan kalau misal kita bicara soal sistem, di Rusia itu sistem politiknya lebih tertutup, Pak. Oh gitu ya? Dibandingkan dengan Indonesia. Berarti nggak ada di sana itu ini, apa namanya? Nyalek umur 24 tahun. Ada, tapi kemungkinan itu amat sangat kecil. Kalau Indonesia tuh masih mungkin-mungkin aja gitu lah. Tapi kalau misalnya ini gue kepikiran juga nih. Oke lah, ekonomi Rusia itu kan bagus ya, karena sistemnya ada sosialisnya ya. Orang miskin, semuanya diatur segala macam. Cuman kan keberlangsungan Putin menjadi presiden itu kalau gua di Rusia sebagai anak muda pasti nggak suka dong.
Kalau di situ lu dapat nggak sih fenomena? Nah, jadi di Rusia ini ya, sekarang fenomenanya itu memang kebagi dua. Ada golongan-golongan tua dan ada golongan-golongan muda ya. Kayak Indonesia zaman dulu gitu kan. Golongan tua dan golongan muda. Golongan tua dan muda. Nah, jadi memang kondisi hari ini, golongan tua itu sekarang itu lebih cenderung pro dengan Putin, dengan kebijakan-kebijakannya. Bahkan pernah waktu itu, gue lagi jalan sama teman gue, kita bicara di tengah jalan tuh soal Putin, soal kebijakan Putin, soal pemimpin Rusia selanjutnya, tiba-tiba ada orang tua datang gitu. Kamu jangan ngomongin Putin, dia bagus, dia keren, dia mampu membawa Rusia jadi bangsa yang maju. Ya, jadi ada tuh yang kayak gitu. Nah, tapi kalau golongan mudanya, sebagian besar itu memang kontra, ya, terutama ya soal perang inilah gitu. Itu ya kita sama-sama. Anak muda ini kan sebenarnya lebih visioner ya untuk hal-hal kayak gitu ya. Ya, kenapa? Karena kalau dengan adanya perang ini untuk keluar negeri itu susah gitu loh. Bagi mereka paspornya jadi ini ya. Nah, jadi nggak sekuat itu. Karena gue secara pribadi merasakan gitu. Kebetulan waktu itu gue posisi di Rusia, gue ada agenda di Madrid waktu itu, bikin visa di kedutaan besar Polandia, kedutaan besar Spanyol tuh nggak bisa gitu loh. Jadi langsung ditolak gitu. Jadi sayang tuh waktu itu gue pengen bikin visa Schengen. Udah untuk negara-negara itu Eropa ya. Iya, untuk negara Eropa itu yang tergabung ke dalam Uni Eropa nggak bisa gitu. Karena memang gue sekarang posisi di Rusia, punya paspor, punya visa Rusia, gitu kan. Untuk apply visa Schengen tuh susah banget gitu loh. Dan gimana rasanya jadi ya anak muda Rusia gitu, yang misalkan dia pengen melanjutkan pendidikan di luar Rusia gitu, atau dia pengen keluar negeri. Untuk jalan-jalan nggak bisa aja itu udah nggak enak, Pak. Itu makanya gitu loh. Jadi anak Rusia itu juga susah dong mau kuliah ke luar negeri. Nah, antara susah atau tidaknya, menurut gue secara pribadi itu pasti ada dampaknya. Tapi soal bisa atau tidaknya itu nggak tahu. Bisa jadi bisa jadi enggak. Berarti gitu. Pengalaman lo itu menangkap bahwa ada lika-liku lah sebenarnya di Rusia itu semenjak terjadinya perang ya. Apalagi itu untuk politik anak mudanya, apalagi untuk orang lu yang kuliah di sana, mau ngurus visa, niat jalan-jalan gitu kali ya. Terus susah ngurusnya tentang Rusia ya. Tapi balik lagi nih soal politik gitu. Ada juga beberapa hal yang menarik lah soal politik di Rusia. Ya selain karena memang sistem politik di Rusia itu kaku, ya nggak secair Indonesia, ya kita sama-sama tahu di Indonesia cair banget, dinamis banget. Tapi yang paling unik ya dari Rusia itu adalah di Rusia itu orang-orang kayak Rocky Gerung mungkin udah ditangkap. Hilang. Udah hilang. Atau paling tidak kalau nggak hilang tuh di penjara lah. Karena ya gue secara pribadi tahu ya. Gue juga membayangkan kok Pak, dia bilang Putin bodoh misalnya gitu. Dungu gitu. Hilang. Atau di penjara paling enggak. Karena di Rusia itu ada orang-orang yang mirip dengan Rocky Gerung. Cara dia berpikir. Contohnya misalkan Alexei Navalny, ya teman-teman bisa lihatlah di Instagramnya gitu. Atau Ilya Yassin. Aktivis ya. Aktivis yang memang bersuara terus tuh penentang kebijakan-kebijakan Putin, terutama soal perang ini. Sekarang kondisinya ya mereka semua di penjara gitu. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Atau waktu itu pernah ketika dimulainya perang waktu itu ya, ada sekitar 1.500 orang yang demo gitu ya. 1.500 orangnya ditangkap di Rusia. Tidak tersisa sedikit pun. Atau kalau misalkan di Indonesia nih, misalkan besok nih kita mau bikin demo gitu, misalnya di Istana Negara. Jarkoman kan berseliweran tuh ya di media sosial. Atau pesan-pesan berseliweran tuh di media sosial. Ayo kita turun. Ya, titik kumpul di mana? Besoknya kalau di Rusia tuh titik kumpul itu udah dikuasain sama polisi. Akhirnya demonya nggak jadi berlangsung gitu ya. Jadi memang kondisinya kalau soal politik ya seperti itu gitu ya. Berarti kita apresiasi lah Pak Jokowi yang buat kebebasan. Pak Jokowi itu kan partai lu bagian dari kabinet Pak. Bagian dari kabinet. Jadi memang kalau soal politik dan soal kehidupan berdemokrasi, Indonesia ini bagus lah gitu. Gue juga percaya sih kalau dalam hal demokrasi, kebebasan, politik gue berpandangan yang sama ya. Cuman kalau masalah ekonomi itu kayaknya kita harus pelajari lah tentang itu, karena bagi mereka kan kesejahteraan itu perut itu penting lah bagi mereka. Mereka udah finish lah di situ. Mereka udah finish. Kalau di kita ini kan kadang masih ada yang masih kurang dan kita masih belum finish kira-kira di bagian itu kan. Nggak ada salahnya toh kita belajar gitu kan. Maksudnya lu dikirim ke sana udah pas kok. Maksudnya kita nggak ada salahnya belajar dari negara yang lebih maju ya. Soal ekonominya, soal pendidikannya, soal kesehatannya, kita nggak ada salahnya. Benar. Toh kita nih memang, maksudnya bangsa Indonesia ini kan memang punya cita-cita untuk jadi bangsa yang besar. Sama kok kayak partai gue yang memperjuangkan BPJS gratis. Itu kan idenya dari apa? Contohnya itu kan dari Sweden. Tapi itu pasti bisa ya? Bisa. Kalau misalkan nggak bisa nih, kemudian lu dihantam oleh semua masyarakat Indonesia gimana? Bisa. Gue maksudnya tentang BPJS gratis itu sebenarnya masuk akal kok, jadi gue yang ditanya ya. Karena gini Pak, terus terang. Gue di kantor. Iya.
kemudian gue diskusi dengan anak-anak muda nih, PSI apaan sih gitu loh. Oh iya. Iya, BPJS gratis nggak mungkin lah gitu dan sebagainya gitu. Tapi ya kan gue secara pribadi karena gue nggak punya riset menjaga perasaan gue juga, lu jangan ngomongin teman gue gitu ya. Dan enggak, gue secara pribadi nggak punya riset soal itu kan. Yang punya riset soal itu kan lu gitu. Iya, sebenarnya di GeoLive itu 2 episode sebelumnya itu bahas tentang catatan teknokratik, sesuatu yang lebih detail tentang hitungan apa kalau BPJS itu bisa gratis tuh ada hitungannya Pak sebenarnya. Dan dari hasil hitungan itu, ini kan sebenarnya teman-teman yang mohon maaf aja yang nggak percaya itu karena kan belum pernah melihat tuh dananya dari mana, terus uang yang perlukan berapa, BPJS itu cara kerjanya gimana, apa yang bisa dilakukan. Sebenarnya kan teman-teman nggak tahu riset itu dan nggak pernah tahu juga tentang itu. Tapi setelah PSI cari tahu, itu kita kan FGD juga berkomunikasi juga dengan DJSN, Dewan Jaminan Kesehatan Nasional itu Sosial Nasional, dan kita hitung secara mandiri, BPJS itu ternyata memang bisa gratis. Uangnya dari mana? Apa APBN-nya cukup atau enggak? Hitungannya tuh ada detailnya dan itu di podcast GeoLive lah. Teman-teman boleh tonton lah yang kedua. Di episode sebelumnya. Iya, gitu ya. Cuman maksud gua adalah cara kampanye partai politik dan gagasan yang ditawarkannya kan seharusnya sekonkret itu. Ya kan? Kita kan nggak bisa bilang sekonkret dan seberani itu. Sekonkret dan seberani itu. Kalau kita perhatiin nih, mohon maaf, nggak ada partai lu nggak berani kan BPJS gratis. Dan menurut gua biasanya kan partai-partai itu kita akan meningkatkan kesejahteraan, membuat rasa damai kepada bangsa Indonesia. Dalam hal apa? Dalam hal apa? Ya. Itu kan bahasa yang kadang normatif gitu ya. Tapi sekonkret bilang kita akan memperjuangkan BPJS gratis untuk seluruh rakyat Indonesia karena kita tahu di konstitusi jelas kesehatan itu adalah hak. Sampai di situ itu hal yang menurut gua itu paling konkret. Dan masalahnya kadang kalau tidak dijelaskan secara komprehensif tuh, itu orang bisa nggak percaya. Tapi wajar Pak, menurut gua adalah wajar kalau misalkan masyarakat itu nggak percaya. Kenapa? Karena ya kita sama-sama tahu lah bahwa masyarakat Indonesia itu memang kecenderungannya itu denial tanpa pembuktian gitu. Kalau misalkan dia sudah dibuktikan mendapat baru percaya gitu. Dan memang itu tantangannya adalah Pak, PSI belum di Senayan. Jadi kalau PSI udah di Senayan, nah kan baru enak tuh. Mungkin kalau kita berkoalisi, kalau misalnya PSI kita belum tahu, gue nggak ada menentukan sikap, belum tahu, mungkin itu bisa dibawa sebagai ide tuh. Yang kira-kira yang gitu-gitulah tentang campaign yang konkret ya. Kalau negara-negara di luar sana itu bisa, Indonesia masa nggak bisa? Betul. Cuman masalah kesehatan ya begitulah. Jadi kok gue yang diwawancara. Cuman kembali lagi deh ke Mas Faiz ini. Mas Faiz ini berarti dulu di PAN aktif banget ya? Dulu. Di BM PAN? Di BM PAN itu waktu itu bantu-bantu Bang Yandri aja sih. Bang PAN. Oke. Bang Yandri Susanto diajak masuk, ikut ya sedikit banyak tahu lah tentang BM PAN. Tapi banyaknya dulu sebelum berangkat ke Rusia itu ke juru bicara mudanya. Jadi lebih nempelnya itu sama ketua umum lah, sama Zulkifli Hasan, sama Edi Suparno, sekjen kami semuanya gitu. Jadi lebih banyaknya ke sana gitu. Pak Edi Suparno ya. Pernah juga tuh gua. Kan gue dekat sama Bang Ade. Dia pernah tuh di Twitter. Memang gua. Tapi udah selesai. Udah selesai. Gak jadi Pak, gak jadi. Ini cuman tapi wajar Pak, maksudnya gini. Kadang-kadang masyarakat Indonesia itu anti dengan perdebatan, Pak. Anti dengan diskursus, anti dengan diskusi. Kenapa gitu loh? Karena gini ya. Aku secara pribadi tuh justru bertolak belakang gitu ya. Bertolak belakang dengan orang-orang yang anti dengan perdebatan. Kenapa? Karena kita ini harus terbiasa dengan perdebatan. Gue sepakat dengan itu. Kenapa? Karena bangsa Indonesia itu lahir dari proses perdebatan yang panjang. Tanpa ada perdebatan, ya nggak akan ada Indonesia gitu. Betul gue sepakat. Gue malah pernah dengar teori kayak gini. Cara menghancurkan bangsa Indonesia itu mudah. Katanya. Apa? Buat aja anak muda itu saling menghargai sesama pendapat mereka. Itu tuh, katanya negara bisa hancur. Karena anak muda itu nggak pernah diajari kalau beda pendapat saling menghargai. Di kita kan gitu. Jadi kalau misalnya ada satu circle, semuanya sependapat, seneng Pak. Kita cocok semua ini. Tapi kalau ada yang beda pendapatnya, lu nggak cocok sama kita. Ya udah nyerang pribadi tuh. Nah itu kebiasaan yang menurut gue tuh belum muncul. Makanya gue secara pribadi tuh justru kita harus berdebat, kita harus berselisih pendapat, kita harus berbeda. Asalkan asal tidak menghina, udah selesai. Asal tidak menghina gitu. Cuma dari kasus itu kita belajar ya. Dari kasus itu kita belajar. Ya intinya gitulah, maksudnya kita harus terbiasa dengan perdebatan karena tanpa perdebatan ya bangsa Indonesia nggak akan jadi bangsa Indonesia hari ini gitu lah. Oke, kita masuk pada hampir sesi terakhir, ini pertanyaan terakhir juga nih sebenarnya. Lu bisa sampaikan ke teman-teman GeoLive sih. Apa kebanggaan lu masuk PAN dan apa harapan lu untuk anak muda?
kebanggaan. Ini nih kameranya nih. Kebanggaan masuk PAN dan harapan untuk anak muda yang mau berpolitik ya. Ya, yang pertama gini. Gue secara pribadi bangga masuk ke PAN karena gue di PAN bukan hanya sekedar jadi pajangan. Bukan hanya sekedar jadi pelengkap. Bukan hanya sekedar jadi pemain cadangan gitu. Tapi di PAN gue bisa jadi pemain utamanya. Gue bisa bersuara untuk berbagai macam isu, gue bisa mengutarakan pendapat, gue bisa menyampaikan kritik, gue bisa dekat ngobrol komunikasi dengan ketua umum yang belum tentu di partai lain bisa gitu. Dan itu gue dapatkan gitu ya. Yang artinya adalah di PAN ini anak muda bukan hanya sekedar dimanfaatkan, bukan hanya sekedar dijadikan sebagai objek, tapi komoditas gitu ya. Sebagai komoditas, tapi beneran jadikan sebagai subjek gitu loh, sebagai orang utama yang menggerakkan program, yang mengkonsep gerakan, mengkonsep program, ya. Dan disitulah gue merasa bahwa ya PAN ini adalah tempat atau partai yang pas buat gue. Kalau soal harapan untuk anak muda, jadi di berbagai macam diskusi nih, di berbagai macam diskusi, ya banyak lah yang ngomong, sebenarnya anak muda itu worth it nggak sih? Iya. Ada pertanyaan itu ada tuh muncul. Worth it nggak sih masuk ke dunia politik? Worth it nggak sih nyalek? Terus perlu nggak sih masuk ke politik gitu? Kalau gue secara pribadi bilang kayak gini, Pak. Anak muda itu adalah orang yang selalu mencari tantangan dan pengalaman gitu. Jadi anak muda itu adalah orang yang selalu mencari tantangan dan pengalaman. Makanya anak muda itu dekat dengan masalah, Pak. Karena memang masalah itu juga dekat dengan tantangan dan pengalaman. Gua secara pribadi, mungkin lu atau mungkin yang lain, pasti kita semua pengen gitu ya. Masuk ke gelanggang kontestasi demokrasi tahun depan. Ikut berdebat. Menurut gua nggak ada salahnya gitu loh. Menurut gua gas aja. Kalau misalkan di luar sana banyak yang bilang, anak muda ngapain masuk ke politik? Emang lu punya uang? Atau mungkin emang lu punya jaringan? Emang lu punya pengalaman dan sebagainya? Buat gue gini, Pak. Anak muda itu senjatanya bukan hanya soal uang. Ya, oke lah, mungkin anak muda yang punya uang itu bisa dijadikan sebagai senjata. Tapi kenyataannya senjata yang dimiliki oleh anak muda itu bukan cuma uang. Apa? Semangat. Uang kalau misalkan ada. Jaringan yang dia punya. Pemikiran. Program-program, tenaga ya, tanpa kenal lelah, itu adalah senjata yang belum tentu dimiliki oleh orang-orang tua gitu. Makanya kalau misalkan ada yang tanya worth it atau enggak, ada yang tanya berani atau enggak, ya kalau gue bilang ya worth it dan harus berani gitu. Karena senjatanya anak-anak muda itu banyak gitu. Bukan hanya diukur soal uang gitu loh. Karena di luar sana banyak yang bilang, politik ini harus punya banyak uang. Lu kalau nggak punya uang ya lu nggak usah berpolitik. Padahal enggak kayak gitu, Pak. Banyak juga di luar sana yang uangnya sedikit tapi jadi. Misalkan ada anggota DPR ya, misalkan ya. Tapi bukan misalkan, itu kenyataan. Gitu. Ya, kenyataan yang gue dengar secara langsung tapi gue nggak mau nyebutin siapa namanya. Gue kenal deket, gue kadang-kadang bantu beliau kampanye, bantu menyampaikan aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan ke beliau. 2019 itu beliau tuh nyalon di DPR RI. Habis cuma 5 miliar, Pak. Tapi lawannya habis sampai 30 miliar, sampai 40 miliar, sampai 50 miliar, nggak jadi. Artinya politik ini bukan cuma soal uang. Dan kalau bukan cuma soal uang, anak muda bisa-bisa aja. Itu. Benar. Jadi memang jangan takut lah. Keren banget nih dari PAN. Memang PAN menghasilkan orang-orang keren memang. Amin. Salah satunya yang pindah ke PSI. Oke, terima kasih banyak. Siap. Bro Faiz. Sama-sama. Dan pemirsa GeoLive, nantikan lagi podcast Vokal Belmondo selanjutnya. Dan kita akan undang lagi anak-anak muda dari partai lainnya. Karena lagi tahun-tahun politik. Dan kita akan lihat gimana sih perspektif mereka untuk masa depan. Salam pemirsa GeoLive, sampai jumpa. Sampai jumpa.